Kita masuk pada teori yang pertama, yaitu teori Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget atau teori Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, anak juga harus mengembangkan atau membangun mental. Teori Piaget menyatakan bahwa anak-anak melewati 4 tahap perkembangan kognitif ketika mereka secara aktif membangun pemahaman mereka tentang dunia. Ada 4 tahapan Jean Piaget tersebut, yaitu tahapan yang pertama dalam teori Jean Piaget yaitu tahap sensori motor yang berlangsung sejak lahir hingga usia 2 tahun. Pada tahap ini, bayi membangun pemahaman tentang dunia dengan mengordinasikan pengalaman sensorik seperti melihat dan mendengar, dengan tindakan motorik seperti menggapai dan menyentuh. Yang kedua yaitu tahap praoperasional. Tahap ini dimulai sekitar 2 tahun dan berlangsung hingga 7 tahun. Selama periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik tetapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya, anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran. Tahap yang ketiga yaitu tahap operasional konkret. Perkembangan kognitif anak di tahap ini berlangsung sekitar usia 7 hingga 11 tahun dan ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Piaget menganggap tahap konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak, karena menandai awal pemikiran logis. Anak dapat melakukan operasi yang melibatkan objek dan mereka dapat bernalar secara logis apabila penalaran tersebut dapat diterapkan pada contoh yang spesifik atau konkret. Dan yang keempat yaitu tahap operasional formal, yang tahap ini muncul antara usia 11 dan 15 tahun dan berlanjut hingga dewasa. Pada tahap ini, individu bergerak melampaui pengalaman konkret dan berpikir secara abstrak dan lebih logis. Sebagai bagian dari berpikir lebih abstrak, remaja mengembangkan gambaran tentang keadaan ideal. Mereka mungkin memikirkan seperti apa orang tua yang ideal dan membandingkan orang tuanya. Mereka mungkin memikirkan kemungkinan-kemungkinan di masa depan dan terpesona dengan apa yang bisa mereka lakukan. Yang kedua, teori perkembangan Lev Vygotsky. Pada teori Lev Vygotsky mengemukakan bahwa seorang anak belajar secara aktif melalui pengalaman yang dialaminya secara langsung. Teori ini juga berpendapat bahwa orang tua, pengasuh, maupun teman menjadi faktor penting pada pembentukan seorang anak. Melalui teori ini juga ditekankan bahwa belajar merupakan proses yang tidak dapat dipisahkan dari aspek sosial. Melalui interaksi antar individu maupun kelompok yang ada menjadi proses belajar bagi seseorang. Teori yang ketiga yaitu teori perkembangan menurut B.F. Skinner, yang dikenal sebagai teori belajar operan atau operant conditioning, menekankan bahwa perilaku manusia dikendalikan oleh konsekuensi atau hasil dari perilaku tersebut. Dalam teori ini, Skinner menjelaskan bahwa perkembangan seseorang terutama dipengaruhi oleh lingkungan melalui mekanisme penghargaan dan hukuman. Perilaku yang diikuti dengan stimulus yang memberikan imbalan akan lebih besar kemungkinannya untuk terulang kembali. Sedangkan perilaku yang diikuti dengan stimulus yang menghukum akan lebih kecil kemungkinannya untuk terulang kembali. Misalnya, ketika orang dewasa tersenyum pada seorang anak setelah anak tersebut melakukan sesuatu, kemungkinan besar anak tersebut akan melakukan perilaku tersebut lagi dibandingkan jika orang dewasa memberikan tatapan tidak setuju kepada anak tersebut. Bagi Skinner, aspek kunci perkembangan adalah perilaku, bukan pikiran dan perasaan. Dan yang keempat yaitu teori perkembangan menurut Albert Bandura, dikenal sebagai teori belajar sosial atau social learning theory atau teori kognitif sosial, social cognitive theory. Teori ini menekankan pentingnya observasi, imitasi, dan modeling dalam pembelajaran dan perkembangan seseorang. Bandura berpendapat bahwa perkembangan manusia terjadi tidak hanya melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui pengamatan terhadap orang lain.
Pada teorinya, beliau meyakini bahwa seorang anak mendapatkan informasi serta kemampuan dengan melakukan pengamatan terhadap perilaku orang lain yang ada di sekitarnya. Walaupun begitu, pengamatan yang dilakukan tersebut tidak selalu secara langsung. Pengamatan ini dapat melalui tokoh fiksi yang ada di buku, film, maupun proses pembelajaran aspek sosial yang dilakukannya berupa observasi.